Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini ya. Jadi kemarin pada tanggal 31 Januari 2025, Kementerian Pan-RB dan juga BKN telah melaksanakan rapat ya, membahas berkaitan dengan kelanjutan penataan tenaga honorer atau tenaga non ASN. Dan dalam rapat tersebut dibahas juga berkaitan dengan nasib tenaga non ASN atau tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Karena sampai dengan sekarang atau saat ini belum ada regulasi yang jelas berkaitan dengan nasib tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database BKN. Apakah jika tidak lolos sebagai CPNS atau P3K akan diberhentikan atau juga akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Dan kemarin Bapak Kepala BKN ya, Prof. Zudan sudah menyampaikan bahwa sedang dibahas terkait dengan regulasi bagaimana nasib tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database BKN. Dan harapannya beriringan dengan proses seleksi P3K tahap 2. Jadi jika proses seleksi P3K tahap 2 selesai, semoga sudah juga ada regulasi berkaitan dengan nasib tenaga non ASN non database BKN akan seperti apa. Dan semoga regulasinya juga berpihak gitu ya kepada tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database BKN. Jadi kita tunggu saja ya. Semoga segera ada regulasi yang jelas terkait dengan nasib tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database BKN. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan pembahasan ya, bagaimana nasib honorer non database BKN ke depan, terutama bagi yang tidak lolos seleksi CPNS dan P3K ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Menpan RB dan Kepala BKN bahas pengangkatan P3K 2024. Honorer non database bisa lega. Kita coba bacakan ya. Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membahas pengangkatan P3K 2024 dari honorer. Pembahasan penyelesaian penataan tenaga non ASN dan kelanjutan rangkaian seleksi P3K 2024 tahap 2 itu bukan sebatas pada honorer database BKN, tetapi juga non ASN non database. Lanjutan tahap seleksi P3K 2024 tahap 2 akan diselenggarakan pada April 2025 dan target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi pada bulan Juli 2025 mendatang. Terang Zudan dalam pertemuan dengan Menteri Rini di Jakarta, Jumat 31 Januari 2025. Saat ini lanjutnya, pemerintah masih fokus dalam penataan honorer database BKN. Namun, tidak menutup kemungkinan akan adanya alternatif lain terhadap tenaga non ASN di luar pangkalan data yang sudah bekerja paling sedikit 2 tahun berturut-turut dan berstatus aktif. Dalam pertemuan tersebut, Zudan mengungkapkan adanya pembahasan oleh BKN serta Kemenpan RB terkait skema dalam penyelesaian tenaga non ASN serta perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaannya. Semua keputusan serta regulasi penataan tenaga non ASN sedang disiapkan pemerintah, ujarnya. Dia berharap agar hal ini segera rampung beriringan dengan penyelesaian seleksi P3K 2024 tahap 2. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan pembahasan bagaimana nasib tenaga non ASN non database BKN gitu ya. Jadi sampai dengan saat ini pemerintah masih fokus bagaimana menyelesaikan tenaga non ASN database BKN dan sudah dikeluarkan regulasinya ya, berupa keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Jadi sudah jelas bahwa tenaga honorer atau tenaga non ASN database BKN yang gagal pada seleksi CPNS dan P3K akan dialihkan
menjadi P3K paruh waktu. Tetapi untuk P3K untuk honorer atau tenaga non ASN non database PKN kabarnya masih dalam pembahasan dan harapannya bisa selesai beriringan dengan seleksi P3K tahap 2 yang prosesnya akan selesai di bulan Juli 2025. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.